Juli dan diperkirakan nanti sampai ke Agustus ada beberapa desa yang sudah mengalami kekeringan seperti Tambah Agung, kemudian selain Tambah Agung ada Mantingan Tengah, Tambah Mulyo, kemudian Triguno dan Pondokerto. Itu semuanya di wilayah Kecamatan Pucawangi dan Jageman. Update sekarang ini kalau di tanggal 24 Mei kemarin itu baru ada satu desa Tambah Agung Kecamatan Manggaromo, tapi semakin kesini mendekati pertengahan Juli dan diperkirakan nanti sampai ke Agustus ada beberapa desa yang sudah mengalami kekeringan seperti Tambah Agung, kemudian selain Tambah Agung ada Mantingan Tengah, Tambah Mulyo, kemudian Triguno dan Pondokerto. Itu semuanya di wilayah Kecamatan Pucawangi dan Jageman. Jadi apa yang diperkirakan itu memang benar bahwa Juli dan Agustus itu puncak musim kemarau dan akan semakin banyak desa-desa yang akan terdampak kekeringan. Mungkin atensi yang diberikan BPBD seperti apa Pak dan instansi yang lain? Untuk atensi yang BPBD berikan sampai dimulai tanggal 24 Mei kemarin sampai dengan 18 Juli kemarin kita sudah dropping sebanyak 53 tangki yang sudah kita bantukan. Kemudian selain BPBD kita juga dibantu juga dari PMI dan relawan yang lain. Kalau untuk dari pemerintah kabupaten sendiri seperti apa Pak? Ingat kemarin kan kalau berdasarkan peraturan kan harus dikaji kembali untuk penetapan status siaga kekeringan ini. Jadi kalau untuk penetapan status siaga ini on proses, kami sudah sampaikan kepada Bapak PJ Bupati lewat Kabag Hukum dan Ibu Asisten 1 bahwa memang saat ini sedang proses untuk keputusan Bupati tentang penetapan status siaga darurat. Sudah proses ini. Kalau saya tidak salah ingat itu tanggal 15 Juli itu keputusan Bupati tentang penetapan status siaga darurat itu sudah ditandatangani. Artinya saat ini statusnya seperti apa Pak? Ya kita statusnya di siaga darurat. Siaga darurat. Kalau nanti setelah pertengahan Juli ini sampai ke Agustus memang diperlukan upaya-upaya yang lebih masif untuk membantu kekeringan ini, tidak hanya di sektor pemenuhan kebutuhan dasar tapi juga sektor-sektor yang lain. Dan ini memang harus kita lebih luas, harus melibatkan OPD teknis, kita harus lebih banyak lagi melibatkan dunia usaha maupun perbankan. Maka status siaga ini akan kita tingkatkan menjadi tanggap darurat bencana. Tapi itu tetap ada stepnya, ada tahapannya. Kalau untuk status siaga sendiri penanganannya seperti apa Pak? Kalau status siaga, kita penanganan kita yang dari BPBD yang as usual seperti yang sudah kita siapkan armada tangki kita siapkan titik-titik yang untuk pengambilan air bersih. Kemudian dukungan dana nanti juga kita mengandalkan baik itu dari APBD Polri yang ada di BPBD maupun nanti kita upayakan untuk bisa mengajukan permohonan untuk pencairan BPT itu dalam status siaga. Tapi kalau ini semakin meningkat barangkali nanti kita akan berupaya bagian ini tidak hanya berhenti di kabupaten tapi bisa kita tingkatkan untuk ke BPBD provinsi maupun ke BNPB. Itu yang upaya-upaya yang bisa kita
Kalau yang bentuknya tetap hanya dropping bantuan air bersih. Oke, kalau kemarin kan informasinya ada dana 150 juta ya Pak, itu untuk penanganan di status siaga atau seperti apa? Ya, 150 juta yang memang dianggarkan lewat BTT itu ya nanti ketika kita penetapan status siaga darurat itu sudah ditetapkan, maka kita akan mengajukan permohonan untuk itu bisa dicairkan.